Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah konsep deteksi dini tumbuh kembang anak, pertemuan kali ini ada materi yang akan dipaparkan, yaitu pengertian dan ruang lingkup DDTKA, deteksi dini gangguan pertumbuhan, dan juga deteksi dini gangguan perkembangan, yang insya Allah akan dibawakan oleh kami kelompok 3 dengan anggota Ibu Sri Mariati dan saya Dinda Alfani Mu'afah. Langsung saja, pengertian dan ruang lingkup DDTKA. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau balita ini adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan apabila adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah, agar nantinya ketika ditemukan penyimpangan ini, maka penanganan dan juga cara untuk menghadapinya bisa ditemukan secara dini juga, sehingga tidak akan berlangsung hingga anak tumbuh dewasa nantinya. Ada pertumbuhan dan perkembangan anak. Parameter atau cara mengukur yang dipakai dalam penilaian pertumbuhan fisik ini, yang pertama ada pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lipatan kulit, lingkar lengan atas, panjang lengan, proporsi tubuh, dan panjang tunggai, juga lain sebagainya yang mungkin biasa dilakukan untuk mengukur pertumbuhan fisik anak. Kemudian untuk menilai perkembangan anak, salah satu instrumen screening yang dipakai secara internasional yaitu DDST-2, yaitu Denver Development Screening Test. Ya, ada penilaian pertumbuhan fisik, pengukuran berat badan. Pengukuran ini dilakukan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Kemudian ada pengukuran tinggi badan. Tinggi badan bisa dilakukan dengan berdiri bagi anak 2 tahun ke atas, ataupun dengan cara berbaring untuk bayi ya, balita. Kemudian ada pengukuran lingkar kepala. Biasanya pengukuran ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Biasanya ukuran pertumbuhan tengkorak akan mengikuti perkembangan otak, sehingga akan terlihat perkembangan otak melalui ukuran dari tengkorak kepalanya itu sendiri. Kemudian perkembangan anak yang tadi menggunakan Denver Development Screening Test. Nah, tes ini digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Kemudian nantinya hasil yang didapatkan itu bukan diagnosis atau meramal kemampuan intelektual nantinya, namun lebih ke arah membandingkan kemampuan perkembangan seorang anak pada umurnya dengan kemampuan anak-anak lain yang seumurnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang balita ketika tadi telah dilakukan tes, baik itu dengan DDST ataupun pengukuran pertumbuhan fisik anak tadi. Apabila ada tumbuh kembang yang kurang baik, nah ada beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi tumbuh kembang balita tadi. Yang pertama ada faktor herediter. Nah, faktor ini meliputi bawaan dari jenis kelamin, dari ras ataupun suku bangsa, yang biasanya nantinya itu baik anak laki-laki ataupun anak perempuan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat ketika mereka mencapai masa pubertas. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya potensi yang sudah dimiliki. Faktor lingkungan dapat meliputi lingkungan prenatal, yaitu lingkungan ketika dalam kandungan, dan juga postnatal, yaitu setelah bayi lahir. Untuk yang pertama, faktor lingkungan prenatal. Ada beberapa yang mempengaruhi yang diukur ketika lingkungan prenatal ini. Yang pertama, gizi pada ibu ketika sedang hamil, kemudian zat kimia atau toksin yang dikonsumsi, dan hormonal. Kemudian untuk faktor lingkungan postnatal, lingkungannya ada beberapa yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, budaya lingkungan, seperti masyarakat
sekitar anak tinggal itu bisa mempengaruhi bagaimana pola hidup dan lain sebagainya. Kemudian status sosial ekonomi, karena umumnya pemenuhan kebutuhan gizinya ini akan cukup ketika berstatus sosial ekonomi yang cukup juga. Kemudian ada nutrisi, lingkungan, iklim dan cuaca, olahraga atau latihan fisik, posisi anak dalam keluarga, dan juga status kesehatan. Seperti anak yang misalnya mempunyai penyakit kronis yang ada pada diri anak ini, maka pencapaian kemampuan untuk maksimal dalam tumbuh kembang akan terhambat karena masalah penyakit kronis tadi. Oke, untuk selanjutnya ada faktor hormonal. Faktor hormonal ini berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan dan menstimulus terjadinya proliferasi sel kartilgo dan sistem skeletal. Kemudian ada juga hormon yang berperan untuk menstimulasi metabolisme tubuh. Oke. Untuk selanjutnya ada deteksi dini gangguan pertumbuhan. Nah, untuk deteksi dini gangguan pertumbuhan ini, seperti yang telah dijelaskan di awal, bisa dilihat melalui pengukuran berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan juga lingkar kepala. Kemudian untuk deteksi dini gangguan perkembangan, ada beberapa cara untuk mendeteksi apabila adanya gangguan perkembangan pada anak. Yang pertama, bisa menggunakan pengukuran antropometri dasar, kemudian juga bisa menggunakan pelaksanaan KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, dan tes daya dengar, juga tes daya lihat pada anak. Selanjutnya, jika anak ternyata mempunyai gangguan dalam perkembangan, ini biasanya mempunyai ciri-ciri khusus pada anak tersebut yang bisa dilihat secara nyata, yaitu pertama, terjadinya keterlambatan bicara, bahasa anak tidak normal, terlambat dalam berjalan, tak ada reaksi saat dipanggil, cenderung menghindari kontak mata, asyik bermain sendiri, tak bisa konsentrasi, dan ciri-ciri lainnya yang mungkin sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami dari kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak untuk perhatian dari teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.